Namaku Alia, mahasiswa semester akhir jurusan jurnalistik dari sebuah universitas swasta di Jakarta. Cerita ini bukan sekadar tugas akhir. Ini adalah pengalaman yang tak pernah aku duga akan mengubah cara pandangku terhadap dunia yang selama ini kupikir sepenuhnya bisa dijelaskan dengan logika. Bersama dua rekanku, Dimas seorang kameramen, dan Vina seorang penulis naskah. Kami mengangkat tema dokumenter berjudul Jejak Trauma Kolektif Tragedi Bintaro, 1987. Tabrakan maut antara dua kereta api di rel stasiun Sudimara dan stasiun Kebayoran itu menewaskan ratusan orang. Namun di balik data dan arsip media, masyarakat sekitar masih menyimpan cerita-cerita lain yang tak pernah diberitakan. Kami ingin menelusuri jejak tragedi itu dari sudut pandang warga, terutama kisah-kisah yang selama ini dianggap sebagai mitos atau cerita turun-temurun. Tujuannya bukan untuk mencari sensasi, tapi menggali bagaimana trauma kolektif bisa membentuk realitas baru dalam benak masyarakat. Survei awal kami lakukan pada hari Jumat sore. Lokasi rel terlihat seperti rel tua pada umumnya. Sebagian masih aktif, namun ada satu cabang rel yang sudah tak lagi digunakan. Warga menyebutnya sebagai rel mati. Konon, justru disitulah titik yang paling sering terjadi keanehan. Setelah berbincang dengan beberapa warga yang enggan banyak bicara, kami akhirnya bertemu dengan Bu Nani, seorang perempuan lanjut usia yang tinggal tak jauh dari lokasi. Beliau menyambut kami dengan sopan dan bersedia diwawancarai. Dengan suara lirih, Bu Nani berkata, "Waktu kejadian, saya ikut bantu evakuasi. Mayatnya banyak sekali. Ada yang sudah tidak berbentuk. Tapi yang bikin merinding, setelah kejadian itu, sampai sekarang masih sering terdengar suara-suara." Kami bertanya lebih lanjut. Beliau menjelaskan bahwa hampir setiap malam Jumat, terdengar suara tangisan, suara kereta berjalan pelan, bahkan kadang terdengar suara orang minta tolong. Padahal, rel tersebut sudah tidak lagi dilalui kereta pada malam hari. Vina yang saat itu mendengarkan terlihat sedikit gelisah. Tapi kami tetap berusaha bersikap netral. Menganggap itu bagian dari cerita kolektif warga yang bisa memperkaya narasi dokumenter kami. Kami menginap 2 malam di sebuah rumah kontrakan sederhana, tidak jauh dari rel. Malam pertama, sekitar pukul 2 dini hari, Vina membangunkanku dengan wajah panik. Ia bertanya pelan, "Kamu dengar barusan?" Seperti ada suara roda kereta, tapi jalannya pelan sekali. Awalnya aku tidak mendengar apa-apa. Namun beberapa menit kemudian, terdengar suara teratur dan samar. Mirip suara roda besi menggesek rel, tapi dengan kecepatan yang sangat pelan, seperti kereta yang meluncur sendiri tanpa tenaga mesin. Kami mengintip dari balik jendela. Tidak ada apa-apa. Rel kosong dan gelap. Tapi suara itu terus terdengar, menjauh perlahan, lalu menghilang. Keesokan paginya, saat sarapan, Dimas terlihat sangat lelah. Ia mengaku mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berada di dalam gerbong tua yang kosong. Suasananya gelap, berbau logam, dan seperti ada bekas kebakaran. Di ujung gerbong, ia melihat seorang perempuan menggendong bayi. Rambut perempuan itu panjang, menutupi seluruh wajahnya. Namun Dimas merasa sosok itu seperti menatapnya diam-diam. Ia berkata pelan, "Aku tidak yakin dia manusia, tapi rasanya juga bukan seperti hantu. Dia seperti seseorang yang belum selesai urusannya." Aku belum banyak merespon saat itu. Tapi malam berikutnya, kejadian yang lebih ganjil terjadi. Sekitar pukul 3 pagi, aku terbangun karena mendengar pintu rumah terbuka. Aku pikir Vina keluar. Namun saat aku intip, ternyata Dimas yang berjalan keluar rumah, tanpa membawa senter, tanpa alas kaki, langkahnya pelan dan tidak responsif. Aku mengikutinya diam-diam hingga ke pinggir rel. Ia berdiri di sana, diam beberapa menit. Lalu ia berbisik dengan suara yang aneh. "Mbak, itu siapa yang bawa bayi?" Aku menoleh ke arah yang ia tunjuk. Tidak ada siapa-siapa di sana. Perlahan aku pegang bahunya. "Mas, tidak ada siapa-siapa." Dimas tiba-tiba menoleh. Wajahnya seperti bingung. "Aku kenapa bisa di sini?" Kami kembali ke rumah. Dimas tidak ingat apapun. Paginya, kami memutar ulang salah satu footage video yang diambil sehari sebelumnya. Di bagian saat kamera mengarah ke ujung rel mati, terdengar suara aneh yang tertangkap di audio, seperti bisikan.
Kami bersihkan audionya dengan perangkat editing. Hasilnya terdengar cukup jelas. Tolongin anakku. Pagi itu, udara di sekitar kontrakan terasa lebih dingin dari biasanya. Dimas masih terlihat gelisah, meski berusaha bersikap biasa saja. Vina memilih diam sejak kami memutar ulang audio dari rekaman semalam. Tolongin anakku, bisikan itu masih terngiang-ngiang di kepalaku. Kami memutuskan untuk kembali ke lokasi siang itu. Tujuannya sederhana, memeriksa lebih lanjut ujung rel mati yang semalam menjadi sumber suara aneh. Dimas membawa kamera, aku membawa alat perekam suara, dan Vina mencatat setiap detail dalam buku kecilnya. Rel mati itu berakhir di sebuah jalur sempit yang tertutup semak dan ilalang. Ada sebuah tiang lampu besi tua di dekat sana, sudah berkarat dan nyaris tumbang. Di ujung rel, tampak kerangka gerbong tua yang sudah penuh karat dan hampir hancur. Tak ada keterangan resmi tentang kereta itu. Bahkan warga setempat pun mengaku tidak tahu sejak kapan gerbong itu ada di sana. Kami mulai mengambil gambar. Dimas memutar kamera perlahan. Aku berdiri di dekatnya, memastikan audio tertangkap jelas. Saat kamera mengarah ke bagian dalam gerbong, suasana terasa berubah. Entah kenapa, udara menjadi lebih lembab. Vina, yang biasanya paling tenang, menggenggam lengan bajuku dengan erat. "Kamu cium bau ini," bisiknya. Kayak darah yang lama nggak dibersihkan. Aku mencium bau yang sama. Logam, anyir, dan sangat menusuk. Tapi itu tidak mungkin berasal dari gerbong tua. Kereta itu sudah bertahun-tahun tak bergerak. Kami mencoba masuk. Langkah kami pelan, menyusuri lantai kayu gerbong yang sudah mulai lapuk. Di dalam, sisa bangku tua masih menempel di dinding. Beberapa kaca jendela sudah pecah. Tapi yang paling aneh adalah, suasana dalam gerbong terasa lebih gelap daripada seharusnya. Padahal sinar matahari masuk dari semua sisi. Namun, bagian tengah gerbong seolah menyerap cahaya. Dimas mengarahkan kamera ke lorong dalam gerbong. Ia sempat berhenti sebentar, lalu berkata, "Ada sesuatu gerak barusan." Aku mendekat. Kami memutar ulang hasil rekaman. Sekilas, terlihat bayangan kecil bergerak di bagian ujung lorong. Bentuknya tidak jelas. Tapi seperti anak kecil yang sedang merangkak. Vina mulai panik dan meminta keluar dari gerbong. Kami menuruti. Namun sebelum keluar, aku melihat satu hal yang mengganggu pikiranku sampai sekarang. Bekas sidik tangan di kaca jendela. Ukurannya sangat kecil. Jari-jarinya panjang, tapi seperti belum sempurna. Di bagian bawahnya, ada bekas goresan kata yang sudah nyaris hilang. Tapi saat aku perhatikan baik-baik, aku bisa membaca satu kalimat pendek. "Aku masih di sini." Malam itu, kami kembali ke kontrakan lebih awal. Tak ada dari kami yang bicara banyak. Semua sibuk dengan pikirannya masing-masing. Tapi sekitar pukul 11 malam, Dimas tiba-tiba menutup laptop dan berkata, "Aku dengar rekaman dari dalam gerbong. Ada suara lain selain kita. Kami mendengarkannya bersama." Rekaman itu memang menangkap suara langkah kaki kami, suara daun kering yang terinjak, dan gesekan logam. Tapi di menit ke-7, saat suasana paling hening, terdengar jelas suara tangisan bayi, sangat lirih. Lalu disusul suara perempuan yang berkata, "Sudah malam. Jangan di sini." Tangis itu makin keras, lalu tiba-tiba berhenti seketika, seperti dipotong. Kami bertiga saling berpandangan. Tak ada yang berani berbicara. Lalu Vina, yang sejak awal enggan membahas mimpi buruknya, akhirnya mengaku. "Semalam aku juga mimpi," katanya. "Aku berada di dalam gerbong itu. Tapi bukan seperti siang tadi. Di dalamnya terang. Ada banyak orang. Tapi mereka semua diam. Tidak bergerak. Mereka hanya menatapku. Dan di pojok ada seorang ibu membawa bayi. Ia duduk, wajahnya menghadap ke bawah. Tapi aku tahu dia menangis." Aku bertanya, "Kamu yakin itu mimpi?" Vina menatapku. Wajahnya pucat. Aku baru sadar sesuatu. Saat aku bangun tadi pagi, telapak bajuku basah bagian kanan, seperti bekas air mata. Kami bertiga duduk diam di ruang tengah kontrakan. Lampu dinyalakan terang, jendela ditutup rapat. Tidak ada dari kami yang benar-benar bisa tidur sejak suara-suara dari gerbong tua itu terekam. Vina sibuk memutar ulang mimpinya berulang kali, mencoba mencari makna di balik isyarat-isyarat aneh yang terus menghantui.
Dimas terlihat makin pendiam. Bahkan kopi hitam pekat yang biasanya jadi teman begadangnya malam itu tak disentuh sama sekali. Sekitar pukul 3 dini hari, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Suaranya pelan dan tertatih, seperti langkah seseorang yang berjalan sambil menahan luka. Aku bangkit dan membuka pintu kamar dengan hati-hati. Langkah itu terhenti. Aku menatap ke arah dapur. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika aku menoleh ke lantai, ada bekas jejak kaki kecil basah menuju ke arah pintu keluar. Aku menggedor pintu kamar Vina dan Dimas. Kami bertiga kembali berdiri di tengah rumah, menatap jejak itu. Dimas, dengan tangan gemetar, mengambil kamera dan mencoba merekam jejak yang masih terlihat basah. Tapi anehnya, saat layar kamera dinyalakan dan diarahkan ke lantai, jejak itu tak tampak sama sekali dalam rekaman. Kami berdiri lama, tak ada yang berani bergerak. Hingga akhirnya suara dari luar rumah terdengar pelan. "Tolong anakku." Itu suara seorang perempuan. Tapi nadanya bukan teriakan panik. Suaranya pelan, lelah, dan menyerah. Seolah sudah berteriak ribuan kali dan tak pernah ada yang benar-benar mendengar. Aku membuka sedikit gorden jendela. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di seberang jalan, dekat rel mati, aku melihat bayangan perempuan berdiri di samping gerbong. Ia mengenakan kain lusuh, rambutnya panjang, wajahnya tidak terlihat. Ia menggendong sesuatu. Dari bentuknya seperti bayi. Namun saat aku memejamkan mata sejenak dan membukanya kembali, sosok itu sudah hilang. Keesokan harinya, kami memutuskan kembali ke rumah Bu Nani. Ada sesuatu yang ingin kami tanyakan. Tentang perempuan dan bayi yang entah mengapa terus muncul dalam mimpi dan rekaman kami. Bu Nani terdiam lama. Ia memandang kami satu persatu, lalu berkata, "Saya pikir kalian hanya mau bikin dokumenter tentang tragedi. Tapi kalau sudah diganggu, berarti mereka merasa kalian melihat, bukan cuma merekam." Kami memohon agar Bu Nani menjelaskan lebih jauh. Akhirnya dengan suara pelan, ia bercerita. Dulu, waktu tragedi itu terjadi, ada satu gerbong yang paling parah meledak. Banyak mayat hangus. Di situ, katanya ada seorang ibu muda yang naik bersama bayinya. Mereka tak pernah ditemukan utuh. Beberapa warga bilang, mereka masih menunggu, karena tidak ada yang benar-benar mengenali jenazah mereka. Tak ada keluarga yang mengambil. Nama mereka pun tak tercatat. Vina bertanya pelan, "Apa itu gerbong yang ada di ujung rel mati sekarang?" Bu Nani mengangguk pelan. "Iya, gerbong itu tidak pernah dibuka. Dulu dipindahkan ke sana, katanya sebagai bukti. Tapi sejak saat itu, malam-malam sering terdengar suara tangisan bayi. Kadang kereta jalan sendiri, tapi cuman rel itu yang hidup, rel lainnya tetap mati." Dimas terdiam. Lalu ia berkata, seperti pada dirinya sendiri, "Berarti yang kami lihat dan dengar bukan mimpi." Bu Nani menatap kami dalam-dalam. Mereka tidak butuh kasihan. Mereka butuh ditemukan. Malam itu, kami putuskan untuk melakukan satu hal yang belum pernah kami coba. Berjaga di dalam gerbong sampai subuh. Bukan untuk sensasi, tapi untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang meminta tolong dan kenapa. Dengan membawa alat rekam dan kamera, kami masuk ke dalam gerbong pukul 11 malam. Semua senyap, angin malam hanya sesekali menggesek celah kayu yang rapuh. Waktu terasa berjalan lambat. Pukul 2.50, suara dari sudut gerbong terdengar. "Tolong." Tapi kali ini berbeda. Suara itu diikuti isak tangis bayi, semakin keras. Dan perlahan, sesuatu muncul dari balik bayangan. Sosok perempuan dengan rambut panjang berdiri di ujung gerbong, menggendong bayi berbalut kain yang sudah lusuh dan hangus di beberapa bagiannya. Wajahnya tidak tampak, namun kami semua tahu, ia bukan mimpi. Lalu ia berkata dengan suara yang nyaris hancur, "Tolong, bawa aku pulang." Sosok itu berdiri diam di ujung gerbong. Rambut panjangnya menutupi sebagian besar wajah, tapi kami bisa melihat bayangan matanya di balik helai-helai rambut yang lusuh. Dalam gendongannya, bayi kecil itu tidak menangis lagi, hanya diam, seperti tidur. Tapi dari wajahnya kami tahu, ia bukan bayi hidup.
Suasana dalam gerbong begitu hening. Tidak ada suara lain kecuali hembusan napas kami yang memburu, tak percaya bahwa apa yang kami lihat adalah nyata. Dan saat aku nyaris memalingkan muka karena tak tahan menatap langsung wajahnya, sosok itu membuka mulut. "Namaku Sari." Suaranya berat, penuh luka. Setiap kata terdengar seperti diseret dari dalam perut bumi. Aku tak sempat pulang. Kami bertiga masih terpaku. Dimas dengan kamera yang entah mengapa kini mati total. Vina mulai menangis pelan, tapi tetap menatap sosok itu. Aku sendiri merasa seperti tubuhku dibekukan. Tapi ada satu bagian dalam diriku yang merasa dia tidak ingin menakuti kami. Dia ingin didengar. Perempuan itu, Sari, berjalan perlahan mendekat. Langkahnya nyaris tanpa suara, meski lantai kayu tua di bawahnya harusnya berderit keras. Ia berhenti hanya beberapa langkah dari kami, jarak yang cukup untuk mencium bau kain hangus dan darah lama. Lalu ia bercerita, "Aku naik kereta itu malam hari, bersama anakku, Galang. Usianya baru 3 bulan. Kami ingin pulang ke kampungku di Rangkas. Suamiku belum tahu kami berangkat hari itu. Aku ingin memberi kejutan. Aku ingin bawa Galang langsung ke pangkuannya. Tapi kereta itu tak pernah sampai. Aku sempat terbangun saat semuanya terbakar. Aku peluk Galang sekuat-kuatnya. Aku sempat berdoa, berteriak, tapi tak ada yang datang. Waktu terakhir yang kuingat adalah suara Galang menangis. Lalu semuanya gelap. Sari mendekat dan satu tetes air mata atau darah, jatuh dari wajahnya ke lantai. Aku tak ditemukan. Namaku tak pernah disebut. Tak ada yang tahu aku di sana. Aku hanya ingin pulang. Seketika, lampu senter di tangan Dimas menyala sendiri. Dan saat itu juga, sosok Sari perlahan memudar, meninggalkan hanya bayangan samar di belakang. Tapi sebelum benar-benar hilang, ia menoleh padaku dan berkata, "Kalau kamu mau membantu cari aku, cari namaku di antara puing-puing itu." Kami semua terduduk, tangisan Vina pecah. Dimas tak bisa berkata apa-apa. Tanganku gemetar. Tapi yang paling aneh adalah, kamera yang tadinya mati, sekarang menyala kembali. Dan saat kami membuka rekaman, tidak ada sosok Sari di dalamnya. Hanya suara kami bertiga, hanya detak nafas. Tapi tidak ada suara Sari, tidak ada suara bayi, tidak ada cahaya aneh. Hanya satu hal yang tertinggal dalam rekaman. Di detik terakhir sebelum kamera mati terdengar bisikan lirih perempuan. "Galang, jangan tidur dulu, kita masih harus pulang." Pagi itu kami kembali ke rumah Bu Nani dan menceritakan semuanya. Ia terlihat pucat mendengar nama Sari disebut. Sari, itu nama yang sering disebut anak-anak sini waktu kecil dulu. Mereka bilang, ada Mbak Sari yang suka jagain bayi kalau mereka nangis tengah malam. Tapi saya kira itu cuma cerita anak-anak saja. Aku bertanya, apa tidak ada catatan tentang dia? Tentang korban ibu dan bayi yang tidak dikenal? Bu Nani mengangguk. Coba kamu cari ke kantor desa. Mungkin di sana masih ada daftar korban yang tak teridentifikasi. Sore itu, kami ke kantor desa. Setelah menjelaskan maksud kami, seorang petugas tua membukakan laci besar berisi dokumen-dokumen lama. Sebagian sudah lapuk, terbakar di pinggirannya. Tapi di salah satu map coklat, kami menemukan lembaran laporan korban tak dikenal dari tragedi kereta. Ada nama-nama yang ditulis berdasarkan temuan barang pribadi. Dan di baris ke-8 tertulis, perempuan muda. Perkiraan usia, 23 tahun. Barang yang ditemukan, liontin emas dengan huruf S terukir. Bayi laki-laki, usia 3 bulan. Tidak ada identitas. Ditemukan dalam kondisi hangus di gerbong akhir. Aku menunjukkan catatan itu pada Vina dan Dimas. Di bagian bawah laporan, ada tanda tangan petugas evakuasi. Dan satu catatan tangan kecil, hampir tak terlihat. Kemungkinan besar nama ibu itu Sari. Kami menatap satu sama lain. Tidak perlu bicara. Kami tahu, ini belum selesai. Sari masih menunggu. Dan untuk membuatnya pulang, kami harus mencari lebih dalam lagi. Mungkin pada sesuatu yang tak semua orang mau lihat. Tempat mereka menyimpan sisa-sisa dari tragedi. Kami kembali ke kontrakan dengan perasaan yang berat. Setiap detik yang berlalu seakan menambah beban. Nama Sari masih terngiang di kepala.
Begitu pula bayangan anaknya yang digendong. Kami tidak bisa hanya diam setelah tahu ada cerita yang tersembunyi dalam catatan sejarah yang terlupakan. Keputusan untuk mencari lebih jauh membuat kami menuju ke Museum Tragedi Kreta, yang konon katanya menyimpan berbagai barang bukti dari kecelakaan itu. Namun museum ini tidak pernah dibuka untuk umum. Hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaannya. Bahkan warga sekitar pun hanya mendengar kabar burung. Kami tahu, kami harus menemukan kunci untuk membuka pintu yang telah terkunci selama bertahun-tahun. Dimas berusaha menghubungi salah satu teman lamanya yang bekerja di kantor pemerintah. Setelah beberapa kali percakapan dan janji untuk menjaga kerahasiaan, teman Dimas akhirnya memberikan alamat sebuah gudang kecil di pinggir kota, yang katanya menyimpan barang-barang yang tidak dipamerkan. Konon, sebagian besar barang tersebut merupakan barang dari korban tragedi Kreta yang tidak pernah teridentifikasi. Gudang itu terletak di sebuah daerah yang jarang dilalui orang. Di sekitar sana, hampir tidak ada kehidupan. Bangunan itu tampak sepi dan terlupakan, seperti sesuatu yang sengaja disembunyikan dari pandangan publik. Ketika kami tiba, suasana terasa mencekam. Meskipun matahari masih tinggi, kami menemui penjaga yang sudah tua. Sepertinya ia sudah bekerja di sana sejak lama, dan tampaknya ia mengenali Dimas, meski tidak mengenal kami. Setelah beberapa saat berbicara, akhirnya ia setuju untuk mengizinkan kami masuk ke dalam, meski dengan syarat ketat. Jangan ada yang mengambil barang-barang itu. Mereka sudah lama diam. Kalau kalian mengganggu, mereka tidak akan senang. Katanya, suaranya berat dan penuh peringatan. Kami langsung masuk. Begitu melangkah ke dalam, bau kayu lama dan debu menyambut kami. Gudang itu penuh dengan rak-rak yang dipenuhi berbagai benda yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Ada kursi kayu, pakaian lusuh, dan tas-tas yang tampak sudah tak terpakai lagi. Semua barang ini mungkin milik mereka yang tidak pernah ditemukan, yang namanya hilang begitu saja. Kami mencari dengan hati-hati. Mencoba mencari petunjuk yang bisa mengarah pada Sari dan anaknya, Galang. Setelah beberapa saat mencari di antara tumpukan barang, aku menemukan sebuah liontin kecil yang tergeletak di sudut rak. Liontin itu terbuat dari emas dengan ukiran huruf S yang hampir terhapus. Aku memegangnya, merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Vina mendekat. Itu liontin yang sama seperti yang disebutkan di laporan. Katanya, suaranya bergetar. Kami memeriksa lebih lanjut, dan di bawah rak yang sama, kami menemukan sebuah tas kulit yang tampaknya belum lama tergeletak di sana. Di dalam tas itu, ada beberapa barang pribadi. Selembar surat yang sudah mulai rusak dan foto tua sepasang suami istri dengan seorang bayi yang tampaknya baru lahir. Bayi itu mengenakan pakaian yang mirip dengan yang dikenakan oleh Galang dalam mimpi Vina. Di belakang foto tertulis nama Sari dan Galang. Kami tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Vina memucat, Dimas hanya bisa mengangguk pelan. Semua yang kami temui di gudang ini seperti membenarkan semuanya. Semua yang kami dengar. Semua yang kami lihat. Sari dan Galang benar-benar ada. Mereka bukan sekadar arwah yang berkelana tanpa tujuan. Kami harus menemukan lebih banyak. Ada sesuatu yang masih hilang, dan itu terkait dengan kejadian yang terjadi setelah kecelakaan. Sebuah kunci yang belum ditemukan. Setelah beberapa lama mencari, kami akhirnya menemui sesuatu yang menarik perhatian. Di sudut gudang, ada sebuah lemari kayu besar yang terkunci rapat. Di atasnya ada gundukan debu yang tidak terganggu. Ini jelas merupakan barang yang jarang disentuh. Dimas mencoba membuka kunci dengan tangannya. Ketika dia berhasil, pintu lemari terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit yang menggetarkan. Di dalamnya ada sebuah kotak kayu tua yang terlihat lebih tua dari semua barang di sekitar kami. Ketika aku membukanya, di dalamnya ada tumpukan surat-surat. Surat-surat yang tampaknya terkait dengan proses identifikasi korban. Ada yang tercatat dengan tangan, ada juga yang dicetak. Tapi ada satu surat yang mencuri perhatian. Surat itu berisi catatan dari salah satu petugas evakuasi yang menangani kereta tersebut. Tertulis di sana, kami menemukan seorang ibu dan anak dalam kondisi parah. Tak ada identitas, hanya ada liontin dengan inisial S dan foto bayi laki-laki. Namun saat proses evakuasi, saya mendengar suara jeritan perempuan, seperti memanggil anaknya. Sebelum kereta dipindahkan,
saya sempat melihat bayangan di antara puing-puing yang bergerak. Kami saling berpandangan. Itu adalah tanda bahwa kami semakin dekat dengan apa yang terjadi pada Sari dan Galang. Kunci yang kami cari mungkin berada di tangan seseorang yang tahu lebih banyak tentang kejadian itu. Seseorang yang masih mengingat tragedi itu dengan jelas. Pagi itu kami bertiga merasa seperti tengah memikul beban yang lebih berat dari yang seharusnya. Setelah menemukan surat dan kotak kayu di gudang yang terkunci, kami tahu bahwa kami berada di ambang penemuan yang lebih besar. Namun, ada satu pertanyaan yang terus menghantui kami. Siapa yang mendengar jeritan Sari? Kenapa suara itu hanya terdengar oleh petugas evakuasi? Dan kenapa dia menyebutkan bayangan yang bergerak di antara puing-puing? Kami memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang evakuasi itu. Menggali lebih dalam untuk mencari tahu apakah masih ada orang yang terlibat langsung dalam proses penanggulangan kecelakaan tersebut. Mungkin ada saksi yang selama ini diam, atau mungkin ada seseorang yang tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi setelah tragedi itu. Kami menuju ke kantor polsek yang terletak di pinggiran kota. Di sana, kami menemui seorang petugas yang terlihat lebih muda dari yang kami harapkan. Setelah menjelaskan maksud kedatangan kami, dia tampak ragu. Namun akhirnya dia mengizinkan kami untuk melihat beberapa dokumen lama yang masih tersimpan di arsip. Kami tidak banyak yang tahu, katanya. Suara seraknya menyiratkan kebingungan. Tapi mungkin kalian bisa menemukan sesuatu. Kami disodori beberapa lembar kertas yang nampaknya sudah mulai kuno. Dokumen tersebut berisi laporan-laporan tentang kereta yang tergelincir itu. Laporan awal dari tim penyelamat dan petugas yang melakukan evakuasi. Laporan-laporan tersebut sangat rinci, tapi tak ada satupun yang mencatat nama-nama korban yang teridentifikasi jelas. Semuanya hanya disertai dengan deskripsi fisik dan benda-benda yang ditemukan di sekitar jasad mereka. Namun, di bagian belakang laporan yang lebih lama, ada catatan kecil yang mencuri perhatian kami. Petugas yang menulis catatan tersebut tampaknya menulisnya dengan tangan, dan di sana tertulis, "Malam itu, di tengah puing-puing, saya melihat bayangan gelap yang bergerak seolah hidup. Tidak ada orang lain yang melihat. Itu bukan bayangan dari lampu senter. Itu seolah berjalan, bergerak di antara reruntuhan menuju rel yang terputus." Tulisannya berhenti sejenak, lalu dilanjutkan. Ada suara jeritan, dan entah kenapa, saya merasakan kehadiran seorang ibu yang hilang. Kami menatap satu sama lain. Petugas ini tampaknya mengacu pada kejadian yang kami tahu, namun dia tidak menjelaskan siapa ibu yang dimaksud. Bayangan gelap yang disebutkan di catatan itu tampaknya berkaitan dengan pengalaman kami sebelumnya, tentang Sari yang memanggil anaknya, Galang. Kami kembali ke tempat kecelakaan, mengunjungi lokasi yang kini tampak lebih sepi dari sebelumnya. Rel yang rusak dan puing-puing yang berserakan menjadi saksi bisu dari peristiwa tragis yang terjadi bertahun-tahun lalu. Di balik pagar yang membatasi area itu, kami melihat sebuah area yang tampaknya tidak terlalu banyak dilalui orang. Di sana ada bekas reruntuhan yang kini tampak lebih usang, dan itulah tempat kami melihat bayangan gelap itu. Tempat yang sepertinya tidak banyak orang yang berani dekati. Tanpa banyak bicara, kami masuk lebih jauh ke dalam area tersebut. Setiap langkah kami terasa berat. Namun, tiba-tiba kami mendengar suara seperti suara langkah kaki. Meskipun tidak ada orang lain di sekitar kami. Kami berhenti sejenak, mendengarkan dengan seksama. Dimas berbisik, ada suara langkah kaki. Seperti ada orang yang mengikutimu. Kami tidak melihat siapapun, namun perasaan bahwa kami tidak sendirian sangat kuat. Vina tampaknya juga merasakannya. Matanya menyapu ke sekeliling, sementara aku mulai merasa ada yang tidak beres. Di antara reruntuhan, kami mendengar suara yang semakin jelas. Suara seorang perempuan yang terdengar seolah-olah ia sedang berbisik. Namun kata-katanya tak bisa kami pahami dengan jelas. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas cepat di depan kami, seperti sesuatu yang mencoba menghindar dari cahaya senter yang kami arahkan. Vina terkejut dan mundur, hampir terjatuh. Dimas memegang erat kameranya, mencoba menangkap apapun yang kami lihat. Anehnya, di layar kamera itu hanya ada bayangan samar, seperti sebuah sosok perempuan yang terhalang sebagian oleh reruntuhan. Matanya kosong, seperti tidak melihat kami. Tak lama setelah itu, bayangan itu menghilang begitu saja. Kami berlari ke tempat yang lebih terang. Sari, kami tahu dia ada di sana. Kami harus menemukan lebih banyak.
Galang, anaknya yang tak pernah ditemukan, mungkin bisa memberi petunjuk lebih lanjut. Dimas membuka rekamannya dan memperbesar gambar itu. Saat kami memperhatikan lebih dekat, kami melihat sebuah liontin kecil, tepat di leher sosok perempuan tersebut. Liontin itu persis sama dengan yang kami temukan di gudang. Tiba-tiba, bayangan itu seolah melambai ke arah kami, memberi tanda bahwa kami sudah sangat dekat. Namun, ada yang aneh. Ada sesuatu yang menghentikan kami, membuat kami ragu untuk melangkah lebih jauh. Suara bisikan perempuan itu terdengar sekali lagi, kali ini lebih jelas. "Jangan datang ke sini. Tak ada yang bisa pulang." Kami semua terdiam. Tidak ada yang berbicara setelah itu. Perasaan kami bercampur aduk, takut, namun juga terpanggil untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sepertinya, hanya dengan menemukan apa yang terjadi pada Sari dan Galang, kami bisa mengakhiri penderitaan mereka. Setelah peristiwa aneh di reruntuhan itu, kami kembali ke rumah kontrakan, namun kali ini dengan perasaan yang semakin berat. Pikiran kami tak bisa lepas dari bayangan sosok perempuan yang kami lihat melalui rekaman Dimas. Sosok itu jelas bukan sekadar imajinasi kami. Liontin yang sama, wajah yang tak jelas, dan suara bisikan yang menyebutkan sesuatu yang mengancam kami. Semua itu menunjukkan bahwa kami tidak hanya dikejar oleh kehadiran arwah, tetapi juga oleh sebuah kebenaran yang lebih mengerikan. Kami tahu, untuk melanjutkan pencarian kami harus menemukan pintu yang terkunci. Pintu yang selama ini dijaga dengan sangat rapat oleh mereka yang lebih tahu. Pintu itu mungkin adalah sumber dari semua ini, tempat di mana Sari dan Galang, serta semua rahasia mereka yang tersembunyi disimpan. Dimas mulai melakukan pencarian lebih lanjut melalui dokumen-dokumen lama yang dia temui. Dia menghubungi beberapa orang yang berhubungan dengan kereta kecelakaan tersebut, berharap bisa menemukan sesuatu yang lebih jelas. Salah satu dari mereka, seorang saksi yang pernah terlibat dalam proses penyelamatan, memberitahu Dimas bahwa ada sebuah gedung lama di luar kota yang pernah digunakan sebagai tempat evakuasi sementara saat tragedi itu terjadi. Gedung tersebut kini terbengkalai, meskipun masih ada beberapa orang yang tahu tentang keberadaannya. Tanpa ragu, kami memutuskan untuk mengunjungi tempat itu. Kami tahu gedung itu bisa menjadi kunci yang membawa kami ke jawaban. Sesampainya di sana, kami merasa seperti berada di tempat yang telah lama ditinggalkan. Gedung itu tampak sunyi dan penuh dengan debu, seakan waktu telah berhenti di sana. Begitu kami melangkah masuk, bau lembab dan busuk menyergap hidung. Di dalam, ada banyak ruangan yang tampaknya masih utuh, meskipun banyak yang sudah rusak. Namun, ada satu ruangan yang tertutup rapat, dengan pintu baja yang terlihat sangat kokoh. Pintu itu tampaknya tidak pernah dibuka sejak lama. Dimas mencoba menekan tombol interkom yang ada di sebelah pintu itu, namun tidak ada respon. Kami mengetuk pintu itu, berharap seseorang bisa membuka, tetapi tetap tidak ada yang menjawab. Sepertinya, tidak ada yang berani mengganggu area ini. Apa yang ada di dalam sana? Aku bertanya pelan. Vina memandang pintu baja itu dengan cemas. Ini seperti tempat penyimpanan, katanya. Tapi ada sesuatu yang lebih di sini. Aku merasa kita tidak seharusnya datang ke sini. Namun kami tahu, untuk mengetahui kebenaran, kami harus masuk. Kami tidak punya pilihan lain. Dimas memutuskan untuk mencari cara lain agar bisa membuka pintu tersebut. Dia mengeluarkan alat-alatnya dan mulai mencoba mengakses sistem kunci yang tertanam di pintu. Ini kunci pengaman yang sangat rumit, kata Dimas. Tapi aku rasa bisa. Kita harus cepat. Beberapa menit berlalu, dan akhirnya suara klik terdengar. Pintu itu perlahan terbuka dengan suara berderit, mengungkapkan ruang yang gelap dan terlupakan. Kami menyalakan senter dan melangkah masuk. Ruangan itu dipenuhi dengan rak-rak besi yang dipenuhi dengan dokumen-dokumen, serta beberapa kotak kayu yang sudah sangat tua. Di salah satu sisi, ada sebuah meja besar yang dipenuhi dengan foto-foto hitam putih dan rekaman video yang tampaknya sudah usang. Kami mendekat, dan Dimas mulai memeriksa foto-foto yang tersebar di atas meja. Beberapa di antaranya menunjukkan korban kecelakaan, namun yang paling mencuri perhatian kami adalah foto sepasang ibu dan anak. Itu adalah Sari dan Galang, mereka ada di sana. Namun, yang lebih mencengangkan adalah foto-foto berikutnya, yang menunjukkan pembuatan laporan tentang korban kecelakaan, dengan detail yang sangat rinci,
Setiap laporan tampaknya mencatat informasi pribadi tentang korban yang tidak teridentifikasi. Namun, salah satu catatan itu menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Keterangan terakhir, ibu ditemukan di dekat rel, dalam keadaan tidak sadar. Terlihat jelas dia sedang melindungi anaknya. Namun, saat ditemukan, anak tersebut hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang dapat dijelaskan. Semua saksi mengaku mendengar suara jeritan seorang perempuan, namun tidak ada bukti yang ditemukan. Kami saling berpandangan. Sari, yang selama ini kami cari, memang sempat ditemukan. Namun, tidak ada jejak Galang. Dan suara jeritan yang terdengar oleh para saksi, itu mungkin suara dari Sari yang belum bisa menerima kenyataan. Suara itu terus bergema di antara reruntuhan, mencari anaknya yang hilang. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari balik rak. Kami terkejut, dan seketika itu juga, lampu kami padam. Suasana menjadi sangat gelap, hanya suara detak jantung kami yang terdengar. Seperti ada sesuatu yang mengawasi kami. Kami berusaha menyalakan lampu kembali, namun tidak ada yang bisa membuatnya menyala. "Vina, Dimas," aku berbisik. Ketegangan semakin meningkat. Dalam kegelapan, kami mendengar suara bisikan yang sama lagi. Suara Sari. "Kalian tak seharusnya datang ke sini. Pergi sekarang juga." Tapi kali ini, bisikan itu terdengar lebih jelas, dan kami bisa merasakan sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang tak terlihat namun nyata. Kami harus segera keluar. Sepertinya, kami telah mengganggu sesuatu yang lebih besar, dan kami belum siap untuk menghadapinya. Kami berlari ke pintu, tetapi pintu baja itu tertutup kembali dengan sendirinya. Seakan ada kekuatan yang menghalangi kami untuk pergi. Kami terjebak dalam kegelapan total. Pintu baja yang sebelumnya terbuka kini tertutup rapat, dan kami tak bisa lagi melihat cahaya apapun selain kilatan senter yang mulai redup. Dimas berusaha memutar tombol pintu, namun sepertinya ada kekuatan yang menahannya dari luar. Seperti sesuatu yang menjaga kami agar tidak keluar. "Kenapa pintu ini bisa tertutup sendiri?" Vina bertanya. Suara cemasnya menggema dalam ruang yang semakin mencekam. Aku mencoba untuk tetap tenang, meskipun jantungku berdebar kencang. Kegelapan yang kami hadapi bukanlah kegelapan biasa. Seperti ada sesuatu yang mengintai kami, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Di tengah kegelisahan itu, suara bisikan Sari terdengar kembali, lebih jelas dan penuh desakan. "Jangan biarkan dia pergi. Jangan biarkan dia pergi." Suara itu seakan datang dari semua arah. Vina terhuyung, hampir jatuh, dan Dimas tampak panik, berusaha mencari cara untuk membuka pintu. Namun setiap langkah kami seolah memperburuk situasi. Semakin lama, semakin berat udara di sekitar kami, dan setiap kali kami bergerak, kami merasakan seolah ada tangan tak terlihat yang menahan langkah kami. Akhirnya, aku memutuskan untuk berteriak, "Sari, kalau kamu masih di sini, kami ingin tahu kebenarannya. Kami ingin membantu, bukan menyakiti." Sekali lagi, keheningan yang menyesakan memenuhi ruang itu. Namun, kali ini suara itu tidak menjawab. Ada yang berbeda. Rasa takut kami mulai berubah menjadi keresahan yang tak terungkapkan. Tiba-tiba, lampu senter Dimas menyala kembali, dan cahaya yang semula redup kini mulai terang. Kami menatap ke arah cahaya itu dengan harapan, dan di sana, di dalam bayangan yang samar, ada sosok perempuan yang muncul dari kegelapan. Itu adalah Sari, namun sosoknya tampak sangat berbeda dari yang kami bayangkan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya tampak terbuat dari bayangan gelap yang menyatu dengan ruangan. Dia berdiri di depan kami, seolah-olah dia telah menunggu untuk muncul. Vina mundur, dan Dimas tampaknya terpaku, tidak bisa berkata-kata. Aku merasa seperti ada sesuatu yang meresap ke dalam diriku, seperti sebuah kekuatan yang mengikat kami semua. "Sari, siapa yang telah mengirimmu?" Aku bertanya dengan suara pelan, berusaha menguasai ketakutanku. Sari mengangkat tangan, menunjuk ke arah sebuah kotak kayu yang terletak di meja dekat dinding. Kotak itu tampak familiar, seakan kami sudah pernah melihat sebelumnya. Ketika aku mendekat, aku menemukan bahwa kotak itu terbuka sedikit, dan ada sebuah fotografi lama di dalamnya. Foto itu memperlihatkan sepasang ibu dan anak,
Namun ada sesuatu yang sangat berbeda dari foto lainnya. Di belakang foto itu, tertulis sebuah nama. Galang, anak yang hilang. Kami semua saling pandang, seolah-olah foto ini adalah petunjuk terakhir yang kami butuhkan untuk mengungkap misteri ini. Namun, begitu aku menyentuh foto itu, tiba-tiba ruangan itu bergetar. Semua benda di sekitar kami bergerak, seolah-olah ada kekuatan yang mengendalikan ruang ini. Galang, di mana dia? Aku berteriak, tidak bisa menahan amarah yang mulai memenuhi dadaku. Sari menggerakkan tangannya pelan, dan suara bisikan itu terdengar kembali. Kali ini sangat jelas dan penuh rasa sakit. Dia ada di sini, di bawah rel. Aku merasa seluruh tubuhku tergetar mendengar kata-kata itu. Galang, anak Sari yang hilang, ternyata masih hidup, tapi ada di tempat yang sangat jauh dan sangat gelap. Sari menunjuk ke bawah, dan kami semua tahu apa yang harus kami lakukan. Kami berlari keluar dari ruangan itu, kembali ke area reruntuhan yang telah kami telusuri sebelumnya. Namun kali ini, kami tahu apa yang harus dicari. Di bawah rel yang terputus, ada sebuah lubang besar, dan kami harus menggali lebih dalam. Galang mungkin terjebak di sana, atau sesuatu yang lebih mengerikan. Dimas membawa peralatan untuk menggali, dan kami semua bekerja sama, mencoba membuka jalan yang terhalang. Tanah di bawah rel terasa keras dan dingin, tetapi sepertinya ada sesuatu yang lebih kuat di sana. Sebuah kekuatan yang menahan kami agar tidak menemukan kebenaran. Saat akhirnya kami berhasil membuka tanah itu, kami melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Sebuah tempat tersembunyi, sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan tulang-tulang manusia yang telah lama terkubur. Di tengah-tengahnya, ada sebuah boneka yang sangat mirip dengan Galang. Sebuah boneka yang dipakai untuk melindungi anak dari roh jahat. Tiba-tiba, suara jeritan terdengar kembali. Jeritan Sari, namun kali ini disertai oleh suara anak kecil yang menangis. Kami berlari ke dalam, dan akhirnya kami menemukannya. Sebuah tubuh kecil yang tergeletak, dengan tangan memegang boneka itu erat. Itu adalah Galang. Namun, matanya yang kosong dan tubuhnya yang kaku menunjukkan bahwa dia bukan lagi anak yang kami cari. Dia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih gelap, sebuah tumbal yang harus dipenuhi untuk menenangkan roh yang tidak tenang. Sari muncul di belakang kami. Wajahnya kini berubah menjadi bayangan hitam yang mengerikan, seolah-olah dia sudah kehilangan kemanusiaannya. Aku minta kalian pergi, sebelum semuanya terlambat. Kami berdiri terdiam di depan tubuh Galang yang tak bernyawa, terbaring di atas tanah yang dingin. Sari, yang telah berubah menjadi sosok bayangan gelap, menatap kami dengan tatapan kosong. Suara jeritan yang terus menggema, kini seolah memanggil kami untuk memilih, terus menggali kebenaran atau menyerah dan meninggalkan tempat ini selamanya. Aku merasakan sesuatu yang berat mengikat tubuhku. Galang, anak yang hilang, ternyata menjadi bagian dari sebuah proses yang lebih besar. Sebuah tumbal yang harus dipenuhi untuk menenangkan roh-roh yang tak tenang. Semua ini berkaitan dengan kecelakaan itu, dan dengan setiap kejadian yang telah kami alami sejak pertama kali datang ke sini. Sari, kenapa kamu melakukan ini? Aku bertanya dengan suara gemetar, meskipun aku berusaha tetap tegar. Kenapa kamu tidak memberitahukan kami sebelumnya? Apa yang terjadi pada Galang? Sari mengangkat tangan, jari-jari yang kurusnya memanjang, dan sebuah suara bisikan terdengar lagi. Lebih dalam, lebih mengerikan. Kalian tidak bisa menghentikannya. Galang sudah menjadi bagian dari mereka. Seiring kata-katanya, bayangan hitam itu semakin jelas menyelimuti tubuhnya. Suara jeritan kembali terdengar, kali ini lebih keras, seolah suara itu datang dari kedalaman bumi. Dimas yang berdiri di sampingku menggenggam senter dengan erat. Kita harus keluar dari sini. Semua ini terlalu berbahaya. Galang sudah tidak ada lagi. Sari pun, dia bukan lagi yang kita kenal. Tapi sebelum kami bisa bergerak, Sari mengangkat kedua tangannya, dan tanah di bawah kami mulai bergetar hebat. Aku bisa merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah menunggu di balik bayang-bayang itu, mengumpulkan energi untuk memegang kendali atas kami semua. Tiba-tiba, sebuah cahaya putih yang sangat terang menyinari ruang itu, mengusir kegelapan. Sosok lain muncul di depan kami. Bukan Sari, bukan Galang. Sosok itu adalah seorang pria tua, dengan mata yang tajam dan tubuh yang tinggi ramping.
Matanya penuh dengan kekuatan yang tak terbayangkan, seolah-olah dia telah hidup berabad-abad, menguasai dunia yang tak terlihat. "Sari," pria tua itu berkata dengan suara berat dan penuh kebijaksanaan, "kamu tidak bisa melarikan diri dari takdirmu." Sari berhenti bergerak, matanya menatap pria itu dengan ketakutan yang jelas. Rasa takut yang aku rasakan bukan hanya karena penampilan sosok pria itu, tetapi karena aku tahu siapa dia. Dia adalah penjaga kutukan ini. Dia yang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di sini. Pria tua itu melangkah maju, mendekat ke tubuh Galang yang tergeletak di tanah. Anak ini adalah bagian dari takdir yang tak bisa diubah. "Sari, kamu telah memenuhi bagiannya. Namun saat ini kamu harus membayar harga." "Bayar harga?" Aku bertanya dengan bingung. "Apa maksudmu?" Pria tua itu menatapku, dan aku bisa merasakan beban kata-katanya. Kehidupan ini ada keseimbangannya. Setiap kutukan membutuhkan pengorbanan terakhir. Sebuah jiwa yang akan menyelesaikan lingkaran ini. Aku mulai mengerti, dan kesadaranku menjadi semakin tajam. Sari, meskipun dalam wujud yang mengerikan ini, hanya sebuah pion dalam permainan yang lebih besar. Dan takdir itu kini mengarah pada kami. Kami yang datang ke tempat ini untuk mencari kebenaran. "Sari," pria tua itu melanjutkan, "kamu harus memilih. Biarkan aku menyelesaikan kutukan ini, atau tetap hidup dalam penyesalan." Sari merunduk, matanya yang kosong menatap tubuh Galang yang terbujur kaku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Galang adalah anakku." Suaranya bergetar, namun pria itu menundukkan kepala dan mengangkat tangan ke udara. Dalam sekejap, angin besar berputar mengelilingi kami. "Takdir tidak bisa diubah, Sari. Pilihanmu telah habis. Kebenaran akan terbuka, dan kamu tak bisa melarikan diri." Di saat itu, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Sari, dengan segala kekuatan yang dimilikinya, mendekat ke tubuh Galang dan menggenggamnya. Suara berderak terdengar, dan tubuh Galang mulai hidup kembali, tapi dengan cara yang sangat mengerikan. Matanya yang kosong terbuka, dan ia menatap kami dengan tatapan yang kosong. Namun ada energi gelap yang keluar darinya, seperti sebuah kekuatan yang mengekang dunia. "Galang," aku berkata pelan, "apa yang telah terjadi padamu?" Galang tak menjawab. Wajahnya seperti tertutup oleh lapisan gelap, dan seketika itu juga, pria tua itu mulai mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tanah di bawah kami mulai bergetar, dan dalam sekejap, kami dibawa ke dalam sebuah pusaran energi yang sangat kuat. Sari, dengan tubuhnya yang menghitam, bergerak dengan cepat, berusaha melawan kekuatan pria tua itu. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Pria tua itu bertanya dengan suara dalam. "Apakah kamu ingin menghentikan semuanya? Atau membiarkan anakmu menjadi bagian dari kutukan ini?" Kami tahu, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kami harus menghadapi kutukan ini sampai tuntas, mengorbankan semuanya agar bisa menyelamatkan diri dari bayangan kelam yang telah menyelimuti kehidupan kami. Kami berdiri di tengah pusaran energi yang semakin kuat. Sari kini sepenuhnya berubah menjadi sosok yang tak lagi manusiawi. Bayangan gelap yang menyelimuti tubuhnya membuatnya hampir tak teridentifikasi. Hanya ada dua mata yang bersinar dengan intensitas yang menakutkan. Di depan kami, Galang, yang tubuhnya kembali hidup, namun dengan aura yang lebih gelap, mengeluarkan suara yang tak manusiawi. Sebuah jeritan yang memenuhi seluruh ruang ini. Pria tua itu, dengan wibawa yang tak terbantahkan, menatap kami dengan tajam. "Kalian pikir kalian bisa mengubah takdir ini? Semua ini sudah ditentukan sejak lama." Aku merasakan beratnya beban keputusan yang ada di tangan kami. Jika kami memilih untuk berlari, maka kegelapan ini akan menyebar lebih luas, mengubur lebih banyak jiwa dalam kutukan ini. Tapi jika kami memilih untuk menghadapi kenyataan ini, kami tahu konsekuensinya mungkin lebih mengerikan dari apapun yang bisa kami bayangkan. "Sari," aku memanggilnya dengan suara tenang, meskipun ketakutan masih menguasai diriku. "Ini bukan anakmu lagi. Galang sudah tidak ada di sana. Yang ada hanyalah sebuah jiwa yang terperangkap." Sari menggigil, tubuhnya bergetar hebat. "Aku tidak bisa membiarkannya pergi," jawabnya dengan suara serak, hampir tidak bisa dikenali. "Aku tidak bisa kehilangan dia lagi."
Pria tua itu tertawa pelan. Semua ini adalah permainan yang telah dimulai sejak ribuan tahun lalu. Setiap jiwa yang terperangkap dalam kutukan ini adalah bagian dari roda takdir yang tak bisa dihentikan. Kalian, manusia, tak bisa melawan hukum alam. Namun, kami tidak bisa menyerah. Aku menatap Galang yang kini tergeletak di tanah. Tubuhnya seperti dipenuhi oleh kekuatan gelap yang semakin menguasai dirinya. Dimas, Vina, aku berkata dengan suara tegas. Kita harus membuat keputusan. Kalau kita tidak menghentikan ini sekarang, kita semua akan menjadi bagian dari kutukan ini. Vina mengangguk, wajahnya penuh keraguan, namun dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Dimas juga terlihat ragu, namun dia tidak mengeluarkan kata-kata. Kami semua tahu bahwa dalam situasi seperti ini, hanya ada satu hal yang bisa dilakukan, bertindak. Sari melangkah maju, dan dengan air mata yang mengalir, dia berteriak, "Galang, bangunlah, jangan biarkan mereka menguasaimu." Namun tak ada jawaban. Galang tetap terbaring kaku, matanya tetap kosong. Seiring waktu berlalu, semakin jelas bahwa Galang telah menjadi korban dan bukan lagi anak yang pernah ada. Pria tua itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, sebuah kekuatan besar meledak dari tubuhnya. Sari terjatuh ke tanah, tubuhnya seolah-olah diserang oleh kekuatan tak terlihat. Namun dia tetap berusaha bangkit, berteriak, dan berjuang melawan kekuatan itu. Apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan ini? Aku berteriak kepada pria tua itu. Dia menatapku dengan tatapan penuh kebijaksanaan yang mengerikan. Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini dengan mengorbankan jiwa yang membawa kutukan itu. Salah satunya dari kalian harus melepaskan diri, atau semuanya akan terus terulang. Aku menatap Sari, yang tubuhnya terkulai di tanah, wajahnya penuh penderitaan. Sari telah terperangkap dalam kutukan ini sejak lama, dan kini saatnya untuk melepaskan beban itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku harus melepaskan Sari. Aku harus membuatnya memilih untuk melepaskan Galang, dan membiarkan kutukan ini berakhir. Dengan hati yang berat, aku mendekati Sari. Sari, dengarkan aku. Ini adalah kesempatan terakhir untukmu. Kamu harus membiarkan Galang pergi. Jika tidak, semuanya akan terus berlanjut. Sari menatapku dengan mata penuh kebingungan dan kesedihan. Tapi aku tidak bisa kehilangan dia lagi. Aku mengangguk pelan. Kamu tidak kehilangan dia, Sari. Kamu membebaskannya. Jangan biarkan dia menjadi bagian dari kutukan ini. Biarkan dia pergi dengan damai. Saat itu juga, sebuah terang yang menyilaukan muncul di sekitar kami. Cahaya itu mulai mengusir kegelapan, dan tubuh Galang yang terbaring di tanah mulai berubah. Aku bisa merasakan energi itu beralih, dan saat itu juga, Galang terbebas dari kutukan yang menahan jiwanya. Sari menjerit, namun kali ini jeritannya bukan lagi karena kehilangan, melainkan karena penyembuhan yang datang begitu mendalam. Dia akhirnya mengerti bahwa untuk bisa menyelamatkan jiwa yang telah terperangkap selama ini, dia harus mengorbankan hasratnya untuk memiliki Galang kembali. Setelah semua itu, kegelapan itu hilang, dan kami semua merasakan sesuatu yang berbeda di sekitar kami. Sari, meskipun masih penuh kesedihan, kini bisa berpikir dengan jernih. Galang, yang sebelumnya menjadi bagian dari kutukan itu, kini bebas dari beban yang menahannya. Namun, meskipun kami berhasil menghentikan kutukan ini, kami tahu bahwa perjalanan kami tidak akan pernah sama. Takdir telah membawa kami ke tempat yang gelap, dan meskipun kami bisa menghadapinya, kita tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi di Bintaro, di tempat yang telah menelan begitu banyak jiwa yang terperangkap dalam kutukan yang tak terhindarkan. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau kamu ingin cerita horor lainnya, jangan lupa bantu subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di cerita berikutnya.